Assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau sharing tentang anak GTM. Oke, apa sih sebenarnya GTM? GTM adalah gerakan tutup mulut bayi kita karena gak mau makan. Dede Asar, pernah gak sih GTM? Aduh, kayaknya Dede Asar dari pertama makan dia udah GTM. Kenapa sih kira-kira Dede Asar itu GTM? Nah, kalau bayi kalian itu GTM, yang paling pertama kalian itu harus tahu penyebab dia itu melakukan GTM. Jadi sekarang aku di sini mau berbagi cerita tentang bayi GTM. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin buat bayi kita itu biar nggak GTM lagi ya? Jadi yang paling pertama kita itu harus tahu penyebab kenapa baby kita itu GTM. Jadi kalau baby Azhar pertama kali dia makan, dia itu sebenarnya mau makan. Kalau misalnya makanan itu udah masuk mulut, sebenarnya makanan itu ditelan, cuman dia nggak mau mangap. Itu dia nggak mau mangap. Nah, dia itu nggak mau mangap. Terus jadi dia itu baru mau mangap kalau misalnya kita hibur dia ketawa, baru dia mau mangap dan kita masukin makanan itu. Nah, karena waktu itu aku terus sibuk banget karena waktu itu aku sibuk, jadi aku jarang bikin makan dia. Jadi waktu pertama MPASI, aku selalu buatin makanan Dede Asar, aku masak sendiri. Setelah aku sibuk, aku gak bikinin Dede Asar itu makanan, jadi aku kasih dia bubur instan. Nah, pertama kali dia itu nyobain merek Sun, dan ketika nyobain merek Sun, dia itu nggak mau buka mulut sama sekali. Setelah itu apa aku pikir Sun itu dia nggak suka ya. Habis itu aku ganti Milna, ternyata Milna juga nggak suka. Dan semenjak itu Dede Asar itu GTM parah. Bahkan Dede Asar buat buka mulut aja dia itu takut. Jadi waktu dikasih makan dia itu nangis, dan nangisnya itu kan biasanya bayi nangisnya teriak-teriak wah wah gitu ya. Nah, waktu itu Dede Asar itu nangisnya nggak berani mangap. Jadi dia itu nangisnya itu cuman mingkem, bahkan nggak berani mangap. Nah, waktu itu Dede Asar itu GTM parah, dan aku bingung gimana cara masukin makanannya. Dia nggak mau mangap. Sorry, ini nggak bisa terkondisikan. Oke, sorry, Dede Asarnya udah nggak mood diajak syuting kayaknya. Jadi waktu itu Dede Asar itu sempat GTM parah gara-gara dia itu nggak suka sama makanannya dan digonta-ganti makanan. Karena pertamanya aku itu masak sendiri. Jadi waktu itu pertama kali Azhar itu MPASI, aku tuh masak sendiri. Ya masak sendiri sebenarnya dia juga nggak terlalu suka sih, cuman dia itu nggak takut mangap ya. Jadi buat kita hibur dia, mainin dia sambil kita mainin, terus dia itu ketawa, dan di saat dia ketawa kita masukin makanannya, akhirnya dia telan. Setelah itu aku gonta-ganti makanan dengan misalnya produk instan, dia itu nggak suka. Jadi dia nggak berani mangap sama sekali, dan itu menurut aku GTM parah. Karena udah kita hibur kayak apapun, dia itu nggak berani mangap ketawa, nangisnya pun dia itu mingkam gitu. Jadi dia takut buat bisa dimasukin makanan. Nah, setelah itu aku cari cara, apa karena emang dia itu gak suka sama makanannya. Setelah itu aku coba masakin dia lagi. Jadi setiap hari aku sekarang masak dong buat dia itu mau makan. Aku kasih dia itu sedikit santan dan juga garam. Sebenarnya katanya sih garam itu
boleh dikasih buat bayi, cuman nggak banyak-banyak ya, karena itu untuk perasa. Aku pikir bayi itu mau makan apa aja gitu ya, walaupun rasanya hambar, aku pikir dia itu mau, karena aku pikir dia itu belum mudeng gitu soal rasa. Ternyata Dede Asar itu sukanya itu makanan enak gitu. Jadinya waktu itu makanan dia itu aku kasih sedikit santan dan juga garam biar rasanya itu gurih, dan akhirnya Dede Asar itu mau mangap ya, walaupun nggak banyak tapi dia itu mau mangap gitu. So, jadi kesimpulan aku, kalian kalau misalnya menghadapi bayi itu GTM, kalian harus tahu apa penyebabnya. Bisa jadi yang pertama, bayi kita itu memang gak suka sama makanannya. Yang kedua, bisa jadi bayi kita itu lagi tumbuh gigi. Yang ketiga, bisa jadi bayi itu lagi sakit. Yang keempat, bisa jadi bayi itu kenyang. Ya. Nah, selama ini mungkin yang paling sering mungkin orang tua hadapin, kenapa bayi aku nggak sakit, nggak tumbuh gigi tapi GTM. Dan menurut sepengalaman aku, bayi kita itu nggak suka sama makanan yang dia makan ya. Jadi kalian harus cari cara, apa sih makanan yang dia suka, apa sih makanan yang cocok buat dia. Dari sekian banyak makanan yang Allah kasih di dunia ini, masa sih dia sama sekali gak ada yang suka? Pasti ada yang suka. Dan itu kita sebagai ibu, sebagai bunda gitu kan, kita harus bisa cari solusi buat baby kita. Kita harus cari-cari makanan apa yang dia suka ya, kita cobain ke dia. Pasti ada makanan yang dia suka dan bisa bikin baby kita itu mangap. Dan sebenarnya baby kita itu sudah mengenal rasa ya, jadi dia itu sudah mengenal rasa, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka ya, dan yang menurut dia enak dan apa yang menurut dia nggak enak. Karena buktinya baby aku Azhar, dia itu mau mangap kalau disuapin alpukat, buah alpukat dia suka banget ya. Jadi mangapnya itu sampai yang bener-bener mangap, bener-bener nggak sabar gitu pengen makan lagi, dia itu suka itu. Tapi kenapa kalau nasi misalnya dicampur daging, apa dia nggak suka gitu? Berarti ada makanan lain yang dia suka. Dan itu tugas bunda harus menemukan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi bayi bunda gitu ya. Pertama kali bunda harus cari apa penyebabnya bayi bunda itu GTM. Kalau memang nggak suka makan, pasti ada makanan yang dia suka ya. Gak mungkin kalau misalnya dia itu gak suka semua makanan di dunia ini, impossible, gak mungkin ya. Jadi tugas bunda itu, bunda harus bisa menjadi chef ya, bisa menjadi koki buat anak bunda ya. Jadi bunda ingat, namanya juga kita itu pejuang ya. Kalau sekarang mungkin namanya pejuang MPASI gitu ya. Jadi kita itu sama-sama berjuang supaya baby kita itu mau makan. Apalagi 1000 hari pertama kehidupan adalah masa emas mereka. Buat pertumbuhan otak itu 80% terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Jadinya sebagai ibunya kita itu harus berusaha. Palingnya kita itu berusaha buat bisa memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Oke, itu yang pertama untuk menghadapi anak GTM ya. Jadi yang pertama kalian harus cari penyebabnya dan kalian cari solusinya. Yang kedua, kalian bikin suasana makan itu dengan suasana yang bahagia, ceria, tanpa kekerasan ya. Pokoknya kalian itu bikin suasana happy gitu. Jangan bagi saya itu dipaksa dengan kekerasan. Udah gitu kan mungkin janggal lah kalau ada anak yang nggak mau makan. Ih, gimana sih ini, gimana cara masukin makanannya, dia nggak mau, nutup mulut terus. Jadi kita itu harus, gimana pun caranya, kita itu harus buat suasana makan itu happy biar bayi kita itu nggak trauma ya. Bisa bikin suasana tenang, kita berikan kebiasaan baik saat makan gitu ya. Misal makan bareng itu bagus banget gitu kan. Terus kita berdoa dulu sebelum makan, kita ajari anak kita itu berdoa. Terus kita puji anak kita supaya dia mau makan. Kita jelaskan ke mereka apa sih pentingnya makan, apa sih gizi yang terkandung dalam makanan itu gitu kan. Dan mungkin mereka itu belum paham, tapi secara tidak langsung mereka pasti menangkap apa yang
kita berikan untuk dia. Jadi kita kasih suasana happy ya. Kalau mungkin kalian itu bisa melakukan berbagai cara supaya anak itu mau mangap ya. Nah, kalau aku dulu selalu menghibur bayi aku ya. Jadi ibu aku yang nyuapin, aku yang bikin lelucon ke dia ya, kayak misalnya ngajak dia ngobrol ya, terus aku joget-joget di depan dia gitu kan, main pistol-pistolan, dan akhirnya anak aku itu secara nggak langsung dia itu ketawa, dan di saat dia itu mangap, ibu aku langsung nyuapin makanan ke dia, tapi dengan hati-hati supaya nggak tersedak. Oke ya, itu tadi beberapa tips dari aku. Yang pertama, kalian itu harus cari penyebabnya. Apa sih yang buat bayi kita itu GTM ya. Terus kalian juga harus bikin makanan yang enak, yang baby kalian itu suka. Tentu kalian itu harus cicipin makanan itu dong. Kalau menurut kalian enak, berarti menurut baby kalian juga enak. Yang kedua, kan itu bikin suasana makan itu menyenangkan, menenangkan, menggembirakan ya. Jangan buat suasana yang mencekam terus baby kalian itu akhirnya trauma ya. Jangan sampai kayak gitu. Dan selanjutnya yang ketiga, silakan kalian berikan makanan itu jangan mendekati saat bayi kalian itu habis minum susu ya. Kalian jarakin lah supaya ketika baby kalian itu kalian beri makan, mereka itu dalam keadaan lapar ya. Dan kata dokter-dokter yang sudah berpengalaman, itu batasi waktu makannya itu paling enggak setengah jam. Kalau misalnya setengah jam mereka itu sudah enggak mau makan, udah beresin makanannya gitu ya, nanti dicoba lagi ya. Nah, terus berikan juga snack-snack yang mereka suka ya, kayak misalnya buah alpukat yang bagus juga buat kesehatannya, pertumbuhan otaknya, kan bisa selingi dengan pure buah ataupun snack lainnya. Oke sih, itu aja sih sharing pengalaman aku gitu. Pokoknya aku pesenin sebagai kalian itu sebagai bundanya, sebagai orang tuanya, kan pasti lebih paham baby kalian. Kalian pasti sebagai ibu punya trik-trik tersendiri untuk supaya bayi kalian itu mau mangap, mau menelan makanan. Berdasarkan sharing teman-teman aku juga ada yang babynya itu makannya itu sukanya pakai tangan gitu ya. Jadi dibulitin di tangan ibunya, terus disuapin pakai tangan, dianya mangap gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, ada juga yang misalnya bayi itu kan sukanya ngolok-ngolok tangan ya, masukin benda apapun di tangan. Nah, kasih aja dia mainan, nanti dia bakal mangap. Kalau dia udah mangap, tarik aja bendanya itu, tarik aja mainan, terus kayak suapin makanan ya. Itu sih trik-trik aku gitu kan ya. Kalau kalian punya trik tersendiri, it's okay. Yang penting pesan aku, kalian jangan gampang menyerah ya. Kalian tetap masakin aja makanan yang sehat ya, makanan-makanan yang sehat. Kalian tetap aja rajin nyuapin baby kalian. Jadi ya kalian jangan menyerah gitu. Kalau misalnya baby nggak mau makan, oh berarti dia itu memang nggak mau makan. Enggak ya, jangan sampai kalian berpikiran seperti itu. Mereka itu sebenarnya di umur dia yang 6 bulan, mereka itu butuh makan gitu ya. Jangan kalian berpikir, oh baby aku tuh nggak mau makan, dia nggak suka makan, dia nggak mau makanan apapun gitu. Enggak, aku yakin dia pasti ada makanan yang dia sukai ya. Kan harus berpikir positif terhadap baby kalian. Pasti ada makanan yang dia sukai, pasti dia itu mau makan ya. Oke, dan nanti pasti bayi kita itu tumbuh sehat. Mungkin nggak gendut gitu ya, mungkin nggak gendut unyuk-unyuk kayak baby-baby yang suka makan gitu kan, mungkin enggak. Cuman paling enggak dia mau makanan sehat yang kita buat ya, walaupun porsinya nggak banyak gitu kan, hanya dia mau makan. Oke, segitu dulu sharing dari aku. Kalau misalnya ada yang bisa diterapin di baby kalian, silakan kalian terapin ya. Pokoknya semangat aja buat para bunda pejuang EBASI ya. Tetap semangat buat masak makanan sehat, dan tetap semangat ngasih yang terbaik buat baby kita. Oke, bye bye.